Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan mengajarkan kewajiban dan hakku pada tema 4 dengan subtema kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Kalian bisa mengikutinya di rumah. Oke, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan melalui Zoom atau Google Meet, Ibu berharap siswa dapat lebih aktif, fokus, dan percaya diri. Yang kedua, dengan menyajikan percakapan kalimat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan salah satu kalimat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian secara sederhana. Dan yang keempat, dengan menyajikan gambar, siswa mampu mencermati gambar, hak, dan kewajiban. Dan yang kelima, siswa dapat menyebutkan salah satu hak dan kewajiban dalam bertetangga. Dan yang keenam, siswa dapat memahami hak dan kewajiban dalam bertetangga. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan kalimat ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana. Kalimat adalah suatu kumpulan dari berbagai kata yang tersusun atas subjek dan predikat dalam sebuah susunan. Kadang juga kalimat ditambahkan dengan objek dan keterangan. Kalimat juga diakhiri dengan tanda baca, baik tanda titik, tanda seru yang menandakan sebuah kalimat tersebut sebagai kalimat perintah. Dan ada juga kalimat tanya yang menandakan bahwa kalimat tersebut sebagai kalimat tanya. Kata saran dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah pendapat atau usul ajuran maupun cita-cita yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal. Nah, anak-anak, di sini ada pengertian kalimat saran. Kalimat saran itu merupakan suatu kalimat yang diungkapkan oleh seseorang kepada orang lain yang berisi mengenai opini maupun harapan akan satu hal.
Jadi setiap orang memiliki kesempatan untuk memberikan saran kepada orang lain, tidak memandang umur maupun jenis kelamin dari orang tersebut. Jadi misalnya kalian bisa memberikan saran kepada teman kalian, tetapi dengan menggunakan ungkapan yang baik dan tidak menyinggung akan opini kita tersebut. Nah, anak-anak, di sini ada perbedaan kalimat saran dengan kalimat kritik. Apa sih perbedaan kalimat saran dengan kalimat kritik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kritik adalah sebuah kecaman maupun bentuk tanggapan yang kadang disertai dengan uraian serta pertimbangan baik buruk yang diberikan kepada seseorang terhadap suatu karya, pendapat, dan sebaliknya. Kritik itu juga dapat dibilang sebagai pengoreksian perbuatan maupun tindakan yang telah terjadi. Jadi, perbedaan dari kalimat saran dan kalimat kritik itu, saran biasanya berisi akan pesan untuk perbaikan sehingga citra akan lebih positif. Sedangkan kalimat kritik yang menggambarkan pesan lebih negatif seperti memberikan lontaran yang kurang baik atau komentar negatif. Jadi saran ini biasanya memberikan pesan agar citranya akan lebih positif. Dan kalau kritik itu yaitu melontarkan pesan yang kurang baik atau komentar negatif. Nah, di sini juga anak-anak di sini juga ada kalimat kritik. Contoh kalimat kritik yaitu aktris itu bermain peran dengan buruk di drama TV. Dan ada juga contoh kalimat saran, yaitu seharusnya kue saat diberi ragi jangan sampai terkena air sebelum adonan diaduk, dan jangan diberi terlalu sedikit gula. Di sini juga ada karakteristik dari kalimat saran. Anak-anak, karakteristik dari kalimat saran itu ada 3, yaitu yang pertama, biasanya terdapat kata penanda yang digunakan pada awal kalimat seperti sebaiknya, lebih baik jika, perlu diingatkan, diusahakan, saran saya. Dan yang kedua, sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebuah karya sastra. Dan yang ketiga, yaitu pada akhir kalimat saran tidak menggunakan tanda baca seru, sehingga tidak menunjukkan bahwa itu kalimat larangan, seperti itu. Nah, Ibu akan memberikan contoh kalimat saran. Yang pertama ada, sebaiknya kamu lebih fokus belajar untuk ujian besok daripada bermain agar kamu dapat menghadapi ujian tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini, di awal kalimat itu ada kata sebaiknya. Dan juga pada nomor 4 itu, di awal kalimat ada kata menurutku. Kamu juga harus meminta maaf kepadanya atas perbuatan yang kamu lakukan waktu itu. Seperti itu anak-anak, contoh kalimat saran. Nah, anak-anak di sini juga ada tips untuk membuat kalimat saran. Yang pertama, buat dengan kalimat yang membangun dan sopan. Yang kedua, kalian bisa membuat dengan kalimat yang memberikan solusi. Dan yang ketiga, memberikan saran di situasi dan kondisi yang tepat. Dan yang keempat, membuat kalimat saran tanpa menggurui penerimanya. Dan yang kelima, membuat saran yang logis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Jika tidak, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini ada pengertian dari kalimat penyelesaian masalah. Apa sih kalimat penyelesaian masalah itu? Di sini ada yang tahu nggak anak-anak apa kalimat penyelesaian masalah? Kalimat penyelesaian masalah adalah berupa kalimat saran yang disusun dengan bahasa sendiri sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam teks. Contohnya, para pedagang kaki lima ini seharusnya mendapatkan lokasi berjualan yang tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Dengan begitu, makanan yang dijual tidak terkena kontaminasi dari asap kendaraan bermotor. Seperti itu.
Lalu di sini ada ayo membaca. Ibu akan membacakan percakapan Lani dan ibunya dengan judul Tetangga Baru. Lani, ibu, aku mempunyai teman. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita. Ibu, bagus sekali, nak. Kamu pasti sangat senang. Lani, tentu, ibu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita. Ibu, betul sekali, nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, nak? Lani, tentu, Bu. Dia sudah kelas 5 SD, dia pandai menggambar. Ibu, sebaiknya kamu ajak dia ke rumah, kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lani, tentu, ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Nah, anak-anak, dari percakapan Lani dan ibunya terdapat kalimat saran, yaitu ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga, karena mengenal tetangga adalah suatu kewajiban kita. Dan Ibu Lani juga berpesan sebaiknya kau ajak dia ke rumah, kenalkan kepada ibu dan kenalkan juga kepada teman-temanmu. Anak-anak, sini ada tugas untuk kalian, yaitu memberi tanda B bila benar dan memberi tanda S bila salah pada kalimat saran. Nah, tugasnya dikumpulkan besok dan ditulis dan disalin di buku tulis kalian secara rapi ya anak-anak. Nah, di sini Ibu punya salah satu media yaitu pantun. Ibu akan membacakannya. Kura-kura berjalan pelan, anak burung bernyanyi bahagia. Jika boleh saya kasih saran, sebaiknya datang lebih pagi ya. Nah, pada pantun di sini terdapat kalimat saran yaitu sebaiknya datang lebih pagi ya. Seperti itu anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu lanjutin ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar hak dan kewajibanku dalam bertetangga. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Setiap warga yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan haknya. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu apa sih tetangga itu? Tetangga itu merupakan orang yang rumahnya dekat dengan kita atau penghuni yang tinggal di sekeliling rumah kita. Nah, di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh hak dan kewajiban bertetangga. Yang pertama ada beramah tamah dengan tetangga. Dan yang kedua jangan mengganggu kenyamanan tetangga. Yang ketiga menjenguk tetangga apabila ada yang sakit dan terkena musibah. Dan yang keempat, hibur tetangga apabila mendapat musibah. Seperti itu contoh hak dan kewajiban dalam bertetangga. Nah, di sini ada gambar. Anak-anak ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar tersebut? Maksud dari gambar tersebut yaitu di sini hak dan kewajiban kita dalam bertetangga itu yaitu kita harus mengikuti gotong royong, membersihkan lingkungan masyarakat. Dengan begitu kita juga dapat bisa bersosialisasi, mengenal tetangga kita yang lainnya dan dapat lebih akrab dengan tetangga kita. Seperti itu. Nah, anak-anak, Ibu punya video pembelajaran hak dan kewajiban dalam bertetangga. Silakan disimak anak-anak. Kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita pasti memiliki tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita.
Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Nah, aku juga pernah ya bermain dengan tetangga. Bermain bersama membuat hati menjadi senang. Dengan bermain bersama, kita dapat mempererat tali persaudaraan. Nah, saat bermain dengan tetangga, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Di antaranya, berbicara dengan sopan, mengikuti aturan bermain, antri menunggu giliran, dan lupa merapikan alat permainan. Selain itu, kewajiban kita saat bermain dengan tetangga adalah menghargai teman bermain dan menerima kesalahan saat bermain bersama. Sedangkan hak yang kita terima saat bermain dengan tetangga adalah kita berhak mendapat bantuan, mendapat kesempatan bermain, dan diperlakukan dengan adil. Nah, selain memiliki kewajiban dan hak saat bermain bersama dengan tetangga, kita juga memiliki kewajiban dan hak saat bermain lingkungan. Menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman harus dimulai dari lingkungan kita. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Nah, berikut ini akan disampaikan kewajiban dan hak dan kebersihan lingkungan. Bila kita melakukan kewajiban menyapu sembarangan, hak yang kita terima adalah menjadi bersih. Kewajiban kita untuk selokan. Berikutnya, hak yang kita terima, menikmati selokan yang bersih dan lancar. Kewajiban yang kita lakukan adalah menanam pohon dan menanam kering. Lalu hak yang kita terima adalah mendapatkan udara segar. Kewajiban kita membuang sampah pada tempatnya. Hak yang kita terima adalah mendapatkan lingkungan bersih dan nyaman. Dalam bertetangga, kita juga harus menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan dengan tetangga adalah kewajiban setiap warga. Kerukunan dapat dicapai jika saling menghargai satu sama lain. Menghargai tetangga dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya, menghargai tetangga yang memelihara hewan peliharaan. Kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik agar tidak mengganggu. Bila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Lalu menggunakan jaminan yang cukup. Kita menyediakan kandang untuk hewan peliharaan. Kita hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik. Oke anak-anak, demikian belajar tadi. Kita ada video berikutnya. Semangat! Nah, anak-anak, setelah kita menonton video pembelajaran hak dan kewajiban dalam bertetangga, di sini Ibu punya tugas untuk kalian, yaitu menyebutkan 5 contoh hak dan kewajiban dalam bertetangga, ditulis ke dalam buku tulis, dan dikumpulkan besok melalui WhatsApp grup ya anak-anak. Tugas yang sebelumnya juga
ditulis di dalam buku tulis dan dikumpulkan ke dalam WhatsApp grup besok ya anak-anak. Anak-anak, ada yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu akan tutup. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kalimat saran adalah kalimat yang berisi harapan atau himbauan kepada seseorang. Ciri dari kalimat saran biasanya ada kalimat sebaiknya, seharusnya, dan hak dan kewajiban dalam bertetangga itu contohnya seperti menjenguk tetangga yang terkena musibah atau sakit, menghibur tetangga yang terkena musibah, dan mengikuti gotong royong seperti membersihkan lingkungan sekitar. Seperti itu anak-anak. Pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan besok ya anak-anak. Terima kasih.